Malam itu, Jakarta diselimuti keheningan yang tak biasa, seolah menahan napas. Di tengah kota yang tak pernah tidur, sebuah gedung perkantoran megah berdiri menjulang, 17 lantai tingginya, siap menyambut penjaga malam barunya. Namanya Ardi. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai satpam, dan takdir berkata, ia langsung mendapatkan shift malam. Ardi melangkah masuk ke lobi gedung yang luas, marmer mengkilap memantulkan bayangan tubuhnya yang tegap dalam seragam baru. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya, bercampur dengan aroma pembersih lantai yang tajam. Di meja resepsionis, seorang satpam senior, Pak Budi, sedang menyelesaikan serah terima. Pak Budi, nah, ini Ardi. Anak baru kita. Semangat ya, Di. Gedung ini kalau malam sepi banget. Kadang bikin merinding sendiri. Ardi, tersenyum canggung, siap, Pak. Saya sudah siap mental. Pak Budi, bagus. Kunci-kunci ini, senter, dan radio panggil. Patroli dimulai dari lantai bawah tanah sampai lantai paling atas. Jangan lupa cek setiap pintu dan jendela. Kalau ada apa-apa, langsung panggil saya lewat radio. Ardi, baik, Pak. Setelah Pak Budi pergi, Ardi merasakan keheningan yang sesungguhnya. Suara langkah kakinya sendiri terdengar begitu lantang memecah kesunyian lobi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Ini hanya pekerjaan, pikirnya. Gedung kosong. Ardi memulai patrolinya dari lantai dasar. Ia memeriksa pintu masuk utama, area resepsionis, dan lift. Semuanya tampak normal. Lampu-lampu koridor memancarkan cahaya kekuningan yang redup, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Ia memutuskan untuk naik lift ke lantai 17 terlebih dahulu, lalu turun secara bertahap. Pintu lift terbuka dengan desisan pelan. Ardi masuk, menekan tombol 17. Lift mulai bergerak naik, perlahan namun pasti. Di dalam cermin lift, Ardi melihat pantulan dirinya. Ada sedikit kegugupan di matanya, namun ia berusaha terlihat profesional. Ketika lift mencapai lantai 17, pintu terbuka. Udara di lantai ini terasa lebih dingin, menusuk tulang. Ardi melangkah keluar. Lantai 17 adalah area kantor eksekutif, biasanya paling sepi bahkan di siang hari. Meja-meja kerja tertata rapi, komputer-komputer mati, dan kursi-kursi kosong berjajar. Ardi menyalakan senternya, menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada yang aneh. Hanya keheningan yang pekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara yang jelas, lebih seperti desiran kain atau gesekan pelan dari sudut ruangan. Ardi menghentikan langkahnya. Ia menajamkan pendengarannya. Hening. Mungkin hanya suara pendingin udara, pikirnya. Ia melanjutkan langkahnya, memeriksa setiap ruangan. Ketika ia melewati sebuah bilik kerja, senternya menangkap sesuatu. Sebuah pulpen tergeletak di lantai, tepat di bawah meja. Ardi yakin pulpen itu tidak ada di sana sebelumnya. Ia membungkuk, mengambilnya, dan meletakkannya kembali di atas meja. Sekilas, ia merasa seperti melihat bayangan bergerak cepat di ujung koridor. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ardi melanjutkan turun ke lantai 16. Di sini, suasana tidak jauh berbeda. Namun, saat ia melangkah di koridor yang panjang, ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari salah satu ruang rapat yang tertutup. Ardi mendekat perlahan, senternya mengarah ke pintu. Ia mendorong gagang pintu. Terkunci. Suara ketukan itu berhenti. Ardi berbisik pada dirinya sendiri, siapa di dalam? Ia mencoba mengintip dari celah pintu, namun tidak ada yang terlihat. Ia memanggil Pak Budi melalui radio. Ardi, Pak Budi, ini Ardi. Di lantai 16, ada suara ketukan dari ruang rapat. Pak Budi, suara di radio sedikit berderak, ketukan? Sudah kamu cek? Mungkin tikus, Di. Gedung tua, wajar. Ardi, tapi suaranya seperti dari dalam ruangan, Pak. Dan pintunya terkunci. Pak Budi, sudah, jangan terlalu dipikirkan. Lanjutkan saja patroli.
Kalau ada yang mencurigakan, baru lapor lagi. Ardi menghela napas. Tikus? Ketukan itu terlalu teratur untuk tikus. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, seperti saran Pak Budi. Ia terus turun, lantai demi lantai. Di lantai 10, ia melewati area pantry. Aroma kopi yang samar tercium, padahal tidak ada siapa-siapa. Ardi mengernyitkan dahi. Ia membuka pintu lemari es, kosong. Ia memeriksa mesin kopi, mati. Aroma itu semakin kuat, seolah-olah baru saja ada yang menyeduh kopi di sana. Ketika ia berbalik, ia melihatnya. Sebuah cangkir kopi kosong tergeletak di atas meja, di samping wastafel. Cangkir itu tidak ada di sana beberapa menit yang lalu. Ardi merasa bulu kuduknya merinding. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh cangkir itu. Dingin. Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin membesar. Lantai 7, lantai 5, lantai 3. Semuanya sepi, namun Ardi merasa ada yang mengawasinya. Setiap bayangan, setiap suara kecil, kini terasa seperti ancaman. Ketika Ardi mencapai lantai 2, ia mendengar suara tangisan. Suara itu pelan, terisak-isak, seperti tangisan seorang wanita. Ardi membeku di tempat. Suara itu jelas, bukan imajinasi. Ia mengikuti sumber suara, yang tampaknya berasal dari toilet wanita. Dengan senter di tangan, Ardi perlahan mendekati pintu toilet. Suara tangisan itu semakin keras, penuh kesedihan. Ardi menelan ludah. Ia mendorong pintu toilet perlahan. Kriet. Pintu terbuka. Toilet itu gelap gulita. Ardi menyapu senternya ke dalam. Bilik-bilik toilet, wastafel, cermin. Semuanya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara tangisan itu masih terdengar, seolah berasal dari balik salah satu bilik. Ardi, halo? Ada orang di dalam? Hening. Tangisan itu berhenti. Ardi menunggu, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, dari cermin di depannya, ia melihatnya. Refleksi seorang wanita berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata cekung, berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu tidak memantulkan bayangan Ardi. Ardi membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Refleksi wanita itu masih ada, kini dengan senyum tipis yang menyeramkan. Ardi terkesiap. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, matanya terpaku pada cermin. Refleksi wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ardi. Jari telunjuknya panjang dan kurus, kukunya hitam. Ardi menjatuhkan senternya. Ia berbalik dan berlari keluar dari toilet, menuruni tangga darurat secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli lagi dengan patroli, dengan gedung itu, atau dengan apapun. Ia hanya ingin keluar. Ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal, hingga akhirnya ia tiba di lobi. Jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Shiftnya akan segera berakhir. Ia terduduk di kursi resepsionis, tubuhnya gemetar. Ketika fajar mulai menyingsing dan Pak Budi kembali untuk serah terima, ia menemukan Ardi duduk diam, dengan wajah pucat pasi. Pak Budi, wah, kenapa kamu, Di? Kayak habis lihat hantu saja. Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah lift, tempat ia memulai patroli malam pertamanya. Ia tahu, gedung 17 lantai itu menyimpan lebih dari sekadar keheningan. Dan ia tahu, ia harus kembali lagi malam nanti. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.